Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul I Am Legend. Film yang dirilis tahun 2007 ini menceritakan tentang penemuan obat kanker oleh Dr. Ellis Crispin yang berujung menimbulkan musibah di mana orang-orang menjadi agresif dan menyerang satu sama lain seperti zombie. Salah satu ilmuwan bernama Dr. Robert Neville berusaha untuk menyelamatkan dunia dan menemukan vaksin untuk mengobati virus zombie ini. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana kota New York yang nampak sepi dan tidak berpenghuni. Seorang pria bernama Robert Neville sedang mengendarai mobilnya bersama dengan anjingnya yang bernama Sam. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sekumpulan rusa yang sedang berlari. Neville pun langsung memburu rusa tersebut dan berhasil mengenai satu ekor. Namun, tiba-tiba muncul sekeluarga singa yang langsung memakan rusa buruannya. Neville pun hendak menembak singa tersebut, tetapi saat melihat singanya yang sangat kurus dan kelaparan, Neville pun mengurungkan niatnya. Alarm jam tangan Neville berbunyi dan hari pun mulai malam. Neville memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia pun makan malam dan memandikan anjingnya. Kemudian terdengar lagi bunyi alarm di jam tangannya dan dia pun mulai menutup seluruh pintu dan jendela di rumahnya. Dia juga mematikan semua lampu seolah-olah dia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa seseorang tinggal di sana. Setelah itu, dia bersembunyi di dalam bathtub bersama dengan Sam. Tak lama kemudian, di luar terdengar suara raungan mengerikan dan malam pun terasa begitu mencekam. Scene pun kemudian flashback ke masa lalu Neville yang dimana 3 tahun lalu kekacauan ini mulai terjadi. Malam itu dengan dikawal tentara, Neville menjemput istri dan anaknya. Mereka harus segera pergi dari sana karena sebentar lagi pulau akan disegel. Saat itu orang-orang menjadi agresif dan menyerang satu sama lain seperti zombie. Semua ini berawal dari penemuan Dr. Ellis Crispin yang berhasil menemukan obat kanker. Dr. Ellis berhasil merekayasa genetik virus campak yang dimana virus seharusnya merusak tubuh manusia menjadi bekerja sama dengan tubuh manusia. Namun ternyata setelah orang tersebut sembuh, virus yang ada di dalam tubuhnya bermutasi membuat mereka menjadi agresif dan kehilangan akal budinya sebagai manusia. This isn't up to you. You can't. Keesokan paginya, Neville pergi ke laboratoriumnya untuk melakukan uji vaksin yang ia buat terhadap tikus-tikus yang terinfeksi virus Crispin. Dia memilih untuk tetap tinggal di New York karena menurutnya akan lebih efektif jika dia meneliti langsung di sumber terjadinya wabah ini. Di sini, dia bisa mendapatkan banyak sampel makhluk hidup yang terinfeksi virus Crispin. Setelah melakukan uji coba di beberapa tikus, salah satu serumnya berhasil menunjukkan kemajuan. Tikus tersebut terlihat sedikit lebih tenang dan tidak agresif seperti tikus-tikus lain. Melihat hal itu, Neville pun berencana untuk melakukan pengujian langsung terhadap manusia yang terinfeksi virus ini. Selesai bekerja, Neville memutuskan untuk pergi ke toko DVD untuk meminjam kaset film. Di dalam toko tersebut, dia menata beberapa manekin agar seolah-olah toko tersebut ramai. Dia juga menyapa para manekin tersebut dan menganggap mereka seperti manusia untuk mengobati rasa kesepiannya. Setelah itu, Neville melakukan penyelusuran di rumah-rumah untuk mencari suplai makanan dan obat-obatan. Setiap siang, Neville juga akan menyiarkan radio dari sebuah pelabuhan untuk mengajak orang-orang yang masih selamat bergabung dengannya. Sambil menunggu ada orang yang datang, Neville menghabiskan waktunya dengan bermain golf. Tiba-tiba, Sam melihat seekor rusa dan langsung berlari mengejarnya. Rusa tersebut berlari masuk ke dalam gedung dan Neville pun berusaha untuk menyuruh Sam berhenti. Sayangnya, Sam sudah terlanjur masuk.
Neville pun dengan berhati-hati masuk ke dalam gedung dan menemukan segerombolan zombie yang sedang memakan daging rusa. Sialnya, saat Neville akan membawa Sam keluar, kawanan zombie itu melihat mereka dan langsung mengejarnya. Dia pun berlari sekuat tenaga menuju ke sumber cahaya. Cahaya matahari membuat kulit mereka terbakar dan lama-kelamaan membuat mereka lemas dan meninggoy. Neville pun kemudian membawa Sam ke dalam mobil karena dia tidak ingin anjing kesayangannya serta teman satu-satunya itu terinfeksi menjadi anjing zombie. Setelah itu, Neville pun membuat sebuah jebakan. Dia menggunakan sirup marjannya sebagai pancingan dan tak lama kemudian satu zombie pun masuk ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba dari dalam gedung seorang zombie terlihat sangat marah saat salah satu kawanannya ditangkap oleh Neville. Sesampainya di laboratorium, ternyata zombie yang dibawa Neville berjenis kelamin wanita. Sepertinya zombie yang marah tadi adalah pasangan zombie wanita ini. Tanda-tanda manusia terinfeksi virus zombie ini adalah kerontokan rambut, pupil membesar, dan kinerja tubuhnya meningkat 300%. Detak jantung yang sangat cepat membuat mereka menjadi sangat agresif. Neville pun harus memberikan dosis bius 6 kali lipat dari manusia normal agar zombie tersebut tenang. Neville berharap bahwa vaksin buatannya kali ini bisa menyembuhkan para zombie-zombie ini menjadi manusia normal lagi. Sayangnya, baru saja vaksin diberikan, zombie tersebut sudah kejang-kejang dan pingsan. Neville pun terpaksa memberikan penawar vaksin agar zombie tersebut tidak meninggoy. Still no cure. Neville pun kemudian masuk ke dalam ruangan kerjanya untuk merekam progres pembuatan vaksinnya. Dan dari sini kita tahu bahwa Neville ini memiliki berkat spesial yang dimana dia kebal terhadap virus Kripin ini. Makanya dia bertekad memanfaatkan sampel darahnya untuk membuat vaksin yang bisa menyembuhkan virus ini. Sayangnya sudah ratusan vaksin ia buat, namun tak ada satupun yang berhasil. Dari perilaku zombie pria yang tadi nekat keluar menerobos cahaya membuat Neville yakin bahwa para zombie sudah mulai berevolusi. Jika para zombie tersebut sudah berevolusi dengan sempurna, maka akan sulit bagi mereka untuk kembali menjadi manusia normal. Scene pun kembali flashback ke 3 tahun lalu yang dimana Neville membawa istri dan anaknya untuk dievakuasi. Hampir saja istrinya tidak lolos pemeriksaan karena alat pemeriksaannya mengalami malfungsi. Tetapi singkat cerita, Neville berhasil mengantarkan istri dan anaknya sampai ke helikopter. Sayangnya, kerusuhan semakin menjadi-jadi di mana orang-orang berebut naik dan membuat helikopter tersebut jatuh dan menabrak helikopter yang mengangkut istri dan anaknya. Keesokan harinya, seperti biasa, Neville pergi ke pelabuhan untuk melakukan siaran. Dalam perjalanan pulang, dia melihat manekin yang biasanya dia taruh di toko DVD tiba-tiba berpindah tempat. Dia pun bingung dan bertanya-tanya bagaimana manekin tersebut bisa berpindah sendiri. Saat mendekat ke arah manekinnya, tanpa ia sadari ada seseorang yang ternyata memasang jebakan. Alhasil, kepalanya terbentur aspal dan Neville pun pingsan. Beberapa jam kemudian, Neville terbangun karena alarm jam tangannya berbunyi, pertanda hari mulai malam. Neville terbangun dalam kondisi terbalik dan kakinya yang terikat. Dia pun segera melepaskan ikatannya dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Sialnya, saat ia jatuh, pisaunya tidak sengaja menancap di kakinya. Sementara itu, hari juga sudah mulai gelap dan para zombie pun mulai berdatangan ke arahnya. Para zombie belum berani mengejar karena masih ada setitik cahaya yang melindungi Neville. Namun, setelah cahaya tersebut benar-benar menghilang, para zombie pun langsung berlarian mengejar Neville. Neville berhasil melumpuhkan para zombie, tetapi sayangnya Sam tergigit oleh anjing zombie. Neville pun segera membawa Sam pulang dan memberikannya suntikan vaksin. Akan tetapi, Sam tetap menunjukkan gejala infeksi seperti bulunya mulai rontok, giginya bertambah tajam, dan bola matanya memerah. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Neville pun harus mengirimkan Sam ke Rainbow Bridge.
Setelah kepergian Sam, Neville pun merasa sangat sedih dan kehilangan. Dia pun kemudian melampiaskan emosinya dengan menabrak para zombie-zombie tersebut. Keributan pun memancing semakin banyaknya para zombie yang datang dan membuat mobil Neville terguling. Beruntungnya ada sebuah sinar yang sangat terang yang menyelamatkan Neville. Keesokan paginya, Neville terbangun dan mendapati seorang wanita dan seorang bocil laki-laki berada di rumahnya. Ternyata semalam Anna dan Ethan lah yang menyelamatkan Neville. Mereka berdua mendengar siaran radio yang disiarkan oleh Neville dan langsung bergegas mendatangi pelabuhan. Neville pun merasa senang karena sudah sekian lama semenjak terakhir kali dia berinteraksi dengan manusia lain. Anna pun kemudian menceritakan bahwa dia dan Ethan akan pergi ke perkumpulan penyintas yang berada di Vermont. Neville awalnya tidak percaya bahwa masih ada manusia lain yang selamat dari wabah virus Kripin. I need a minute, okay? Tetapi Anna mengatakan bahwa virus Kripin tidak bisa bertahan di daerah dingin. Maka dari itu, mereka yang berada di Vermont masih bisa bertahan hingga saat ini. Anna pun berusaha meyakinkan Neville dan mengajaknya untuk ikut pergi ke sana. Namun Neville tetap bertekad untuk tetap tinggal di New York karena disinilah TKP utama alias tempat awal terjadinya virus Kripin. Akan mudah baginya jika melakukan penelitian di pusatnya langsung. Neville juga telah bertekad untuk menemukan vaksin yang bisa mengobati virus Kripin sebelum para zombie berevolusi dengan sempurna. I'm not leaving. Siang harinya, Neville mengajak Anna dan Ethan keluar. Sepengetahuan Neville, selama ini kecerdasan zombie-zombie tersebut sangatlah rendah. Tetapi entah kenapa salah satu zombie menunjukkan perbedaan. Seiring dengan berjalannya waktu, Neville merasa bahwa para zombie seolah-olah seperti berevolusi dan kecerdasan mereka juga bertambah. Neville tidak akan pernah lupa saat zombie-zombie tersebut bisa menirunya membuat jebakan. You gotta go. Sesampainya di rumah, Neville mengajak Anna untuk melihat zombie wanita yang berada di laboratoriumnya. Zombie tersebut terlihat tenang dan masih bertahan setelah mendapatkan vaksin milik Neville. Dia merupakan satu-satunya zombie yang mampu bertahan selama berhari-hari setelah mendapatkan vaksin Neville. Malam harinya, tiba-tiba kawanan zombie menyerang rumah Neville. Sepertinya zombie-zombie tersebut mengikuti mereka saat Anna menyelamatkan Neville. Neville pun kemudian menyuruh Anna untuk segera membangunkan Ethan. Sedangkan Neville berusaha sekuat tenaga untuk menahan para zombie agar tidak masuk ke dalam rumah. Sialnya, zombie-zombie tersebut jumlahnya terlalu banyak. Ketua geng zombie yang marah karena pasangannya diculik itu pun langsung menyuruh kawanannya menerobos masuk. Dan ternyata para zombie tersebut berhasil menerobos masuk hingga ke laboratorium tempat Neville, Anna, dan Ethan bersembunyi. Beruntungnya laboratorium tersebut dilengkapi dengan kaca anti peluru. Sang ketua zombie pun tidak berputus asa dan terus menabrakkan dirinya hingga kacanya retak. Neville pun akhirnya sadar bahwa yang dicari oleh ketua geng zombie tersebut adalah zombie wanita yang ia culik, yang dimana artinya rasa cinta dan sifat manusia dalam diri zombie tersebut masih ada. Nah, sebelum ke akhir filmnya, film ini tuh punya dua ending. Ending yang pertama adalah ending yang biasa kalian lihat di TV atau bad endingnya. Saat kaca laboratorium itu mulai retak, Neville mengambil sampel darahnya dan menyuruh Anna dan Ethan untuk bersembunyi. Dia memberitahu Anna bahwa dia mempunyai imun kekebalan atas virus Kripin ini dan menyuruh Anna untuk membawa sampel darahnya. Kemudian dia pun mengambil bola hijau dan meledakkan dirinya bersama dengan para zombie. Di akhir film, Anna dan Ethan membawa sampel darah Neville ke Vermont dengan harapan vaksin bisa ditemukan. Nah, alternate ending atau happy endingnya, vaksin yang dibuat Neville ini berhasil. Perlahan Neville meletakkan senjatanya dan membuka pintu laboratorium. Neville memperlihatkan tubuh kekasih ketua zombie yang perlahan mulai berubah menjadi manusia normal. Neville kemudian memberikan suntikan untuk menyadarkan zombie wanita dan membiarkan ketua zombie itu membawa pergi kekasihnya. Setelah itu, semua zombie-zombie itu pun pergi dari sana. Melihat hal ini, Neville pun semakin yakin bahwa para zombie tersebut masih bisa diselamatkan.
Di akhir film, dia pun pergi bersama dengan Anna dan Ethan sambil terus menyiarkan siaran radio dengan harapan masih ada penyintas lain yang selamat dari wabah ini. Dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian filmnya? Emang terkadang pengetahuan bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi pengetahuan tentu saja sangat membantu kehidupan manusia. Namun di sisi lain kalau manusia ini sudah terlalu pintar dan berusaha menganggap dirinya sebagai Tuhan dalam tanda kutip dengan bereksperimen macam-macam, musibah virus seperti ini bisa saja terjadi. Kalau menurut kalian lebih bagus ending yang mana? Komen di bawah ya. Seperti biasa buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, boleh juga komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.